Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di 1 Syawal 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi ini, dan ini adalah yang kedua kalinya kita mengadakan sholat Id di rumah. Dan kondisi saya sekali ini mohon maaf terpaksa harus duduk di kursi karena ada cedera di kaki kiri yang belum bisa saya gunakan untuk berdiri lama-lama, apalagi untuk sholat waktu duduk. Jadi saya mohon izin untuk duduk di kursi. Walaupun kondisi kita sama dengan tahun lalu, masih di tengah pandemi, dan sholat Id ini hanya dihadiri oleh kita sekeluarga, anak-anakku, cucuku, tapi marilah kita tetap semangat untuk menjalani hidup ini, walaupun kita tahu keadaan masih serba sulit dan kita yakini ini adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, saudara-saudaraku, ponakanku, keluargaku yang hadir di sini, izinkanlah saya membawakan suatu khotbah Idul Fitri dengan menggunakan referensi dari guru kami bersama, yaitu almarhum Pak Permadi Ali Basyah, melalui bukunya, karya masterpiece-nya, karya agungnya, berupa Sentuhan Kalbu. Mohon izin, saya akan memulai khutbah Idul Fitri ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, keluargaku, keponakanku yang ada di sini, yang berbahagia, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan dengan segala kerendahan hati, keikhlasan yang mendalam. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran bahwa Dia telah membalas dosa-dosa kita semua yang telah banyak kita lakukan, dibalasnya dengan karunia nikmat yang jauh lebih banyak lagi. Resapi ini dalam hati bahwa semua dosa-dosa kita nggak dibalas dengan hukuman, tetapi dibalasnya dengan karunia-karunia yang jauh lebih banyak daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itulah sebabnya kenapa kita meyakini bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tentunya sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, manusia paling mulia yang pernah ada di dunia ini, Nabi besar panutan orang-orang beriman, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu beserta keluarganya yang mulia dan para sahabatnya yang agung, serta kita dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Izinkanlah saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan kembali satu kisah dari Khasanah Islam yang mudah-mudahan dapat mengingatkan kembali untuk apa tujuan kita berada di dunia ini. Pada suatu waktu, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik datang ke kota Madinah. Beliau ingin bertemu dengan Abu Hasim, satu-satunya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup pada saat itu. Kepada Abu Hasim, Khalifah menanyakan tentang bagaimana keadaan seseorang
pada waktu ia akan meninggal dunia. Abu Hasim pun berkata, keadaan orang yang akan meninggal dunia itu ada dua macam. Pertama, seperti perantau yang dipanggil pulang ke kampung halamannya untuk menyaksikan hasil kirimannya yang sudah dibuatkan rumah yang bagus dengan taman yang indah. Foto mengenai semuanya itu telah dikirimkan oleh keluarganya kepada si perantau ini sebelum dia berangkat pulang kampung. Dapat kita bayangkan bagaimana rasa sukacitanya si perantau ini. Tentu ia ingin segera mempercepat kepulangannya ke kampung halamannya. Apalagi saat dikabarkan pula kepadanya bahwa kedatangannya nanti di kampung halamannya akan disambut oleh masyarakat dengan riang gembira, dan dia disanjung sebagai seorang perantau yang sukses, yang berhasil. Adapun keadaan yang kedua adalah sebaliknya, seperti seorang penjahat yang kabur dari penjara, kemudian dikejar oleh polisi dan tertangkap kembali. Ia pasti akan diseret, disiksa, dan dilemparkan kembali ke dalam penjara, ke tempat semula dia berada. Bisa dibayangkan juga betapa takut dan ngerinya perasaan orang itu. Mendengar penjelasan Abu Hazim itu, kontan Khalifah menangis terseduh-seduh dan berdoa kepada Allah agar dirinya pada saat akan mati nanti tidak seperti layaknya seorang penjahat yang kabur kemudian tertangkap kembali. Anak-anakku, keluargaku, ponakanku yang berbahagia, kelompok pertama pada riwayat ini menggambarkan orang-orang yang meyakini bahwa suatu waktu mereka akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu mereka berusaha sekuat tenaga menyiapkan bekal yang banyak untuk perjalanan yang amat jauh di alam akhirat nanti. Bekal itu ialah amal soleh dalam dua jalur, yaitu jalur hablum minallah, hubungan kita sebagai manusia dengan Allah, dan jalur hablum minanas, hubungan kita sebagai manusia dengan sesama manusia. Sedangkan kelompok yang kedua mewakili orang-orang yang lalai menyiapkan perbekalan. Umurnya dihabiskan untuk memenuhi kepuasan hawa nafsu mereka. Mereka gigih mencari fasilitas berupa materi yang dapat memuaskan kebutuhan nafsu mereka. Mereka berfoya-foya, mereka memiliki rumah seperti istana dan mobil-mobil mewah, yang semuanya itu mereka perjuangkan dan mereka peroleh hanya untuk prestise saja. Mereka mengukur kesuksesan hidup di dunia ini dari kehebatan fasilitas atau materi yang mereka berhasil miliki. Allah memperingatkan orang-orang seperti ini dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 212 yang artinya kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rezeki yang tanpa batas ini. Amin. Seorang ulama besar, yaitu Imam Al-Ghazali, menuturkan suatu kiasan yang akan dialami oleh setiap manusia di alam akhirat nanti. Menurut beliau, kelak semua manusia akan melintasi jembatan yang di bawahnya terdapat api neraka yang menyala-nyala.
Jembatan ini dikenal dengan sebutan Sirotol Mustaqim. Kelak bakal ada yang melewatinya secepat kilat, ada juga yang berlalu seperti angin atau sekencang larinya seekor kuda. Dan ada pula yang secepat terbangnya burung. Namun, di samping itu ada juga yang berjalan biasa saja, atau yang merangkak hingga hangus menjadi arang. Nauzubillah min zalik. Bahkan ada yang tersandung hingga terjatuh ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Perbedaan cara ini dikarenakan perbedaan sikap hidup mereka selama berada di dunia. Yaitu apakah mereka selalu taat, apakah mereka membangkang pada aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sirotol Mustaqim bukanlah jembatan seperti di dunia, bukan jembatan seperti Golden Gate di San Francisco, bukan jembatan seperti Suramadu di Surabaya dan Madura, yang semuanya dapat ditempuh dengan kekuatan fisik atau kaki kita. Tapi jembatan ini hanya dapat diseberangi dengan kekuatan hati. Hati yang selalu membangkang ibarat sepasang kaki yang lumpuh atau pincang. Sedangkan hati yang selalu taat pada aturan main Allah, ibarat sepasang kaki seperti seorang atlet pelari ulung. Anak-anakku, keluargaku, ponakanku yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan hal ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa perjalanan kita masih sangat-sangat panjang. Oleh karena itu, marilah kita cek bagaimana persiapan perbekalan kita masing-masing. Jangan sampai nanti kita terpleset pada waktu meniti jembatan sebagaimana yang dikiaskan oleh Imam Al-Ghazali. Anak-anakku, keluargaku, dan ponakanku, bila ada hal yang memberi pencerahan kepada kalian semua, maka hal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan, itu sepenuhnya dari saya yang masih banyak kekurangan dalam hal pengetahuan dan amalan. Untuk itu saya mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.